Mampukah Indonesia menjadi negara adidaya? Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton channel ini, yang baru ketemu dengan channel ini, guys, saya mendoakan kalian supaya sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, juga sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Dan kepada yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua. Tanpa kalian, siapalah saya dalam channel ini, guys. Oke, hari ini, guys, saya tertarik dengan video yang war-warkan oleh channel Zainal Abidin Tahir, seorang rakyat Malaysia tetapi yang berpengetahuan luas terkait dengan Indonesia ini, guys. Jadi daripada kupasan beliau ini begitu menarik sekali, dan juga ini memberi lebih pengetahuan kepada kita terkait dengan negara Indonesia. Jadi kita sama-sama ikuti kupasan yang dibuat oleh Pakcik Zainal Abidin Tahir ini, guys. Dan kepada yang baru ketemu channel beliau ini, Zainal Abidin Tahir, jangan lupa untuk support juga channel beliau ini dengan menekan butang subscribe dan tekan butang loncengnya sekali. Dan judulnya ialah Indonesia jadi negara adidaya, tanda soal. Oke, ayo kita semak video ini. Satu gerakan untuk memecahkan balik Indonesia. Sejak selepas jatuhnya Soeharto, Indonesia terus-menerus dikacau melalui gerakan teroris, melalui perpecahan gerakan. Oke, jangan lupa subscribe channel Zainal Abidin Tahir ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma bagi video reaction atau pengalaman saya jalan-jalan, dan jarang saya interact dengan subscriber lah. Tapi dalam banyak subscriber ada yang saya tahu siapa dia, dan selalu bawa cerita-cerita negatif. Kebanyakan orang ni dia orang ni memang satu grup, satu kumpulan. Kebanyakan lah, bukan semua. Jadi dia orang memang ada sejak dari dulu-dulu pun. Itu sebab kadang-kadang dengan duit semua boleh. Dengan hasil daripada buat reaksi negatif, buat hate, buat berita-berita palsu, itu memang jadi mainan lah. Sebab ni media sosial, ada pihak-pihak yang mendanai lah, terutama pihak-pihak yang nak gagalkan kedekatan Malaysia dengan Indonesia lah. Sebab akan jadi ancaman pada diorang. Betul. Banyak sebab lah, sebab geopolitik orang bagi lah. Tapi lebih pada ekonomi, penguasaan ekonomi. Sebagai satu negara yang nak kata kecil, tak terlalu kecil. Nak kata besar, bukan besar. Sama lah dengan besarnya dengan Kazakhstan, sama besarnya dengan Taiwan, sama besarnya dengan Sri Lanka, Jamaica. Kalau Iraq tu lebih sikit. Iraq tu punya penduduk lebih pada 40 juta. Tapi dikira negara yang tak terlalu besar lah. Jadi bila kita daripada negara yang tak terlalu besar, maka kita punya ekonomi yang banyak bergantung pada negara-negara besar dunia. Tujuan ekspor kita. Kita tidak punya pasaran dalaman yang besar. Bila kita tidak punya pasaran dalaman yang besar, maka produk-produk kita tak kuat lah. Sebab pasaran kita ni kecil. Bila pasaran kecil, sebagai basis production tak terlalu besar lah. Kecuali otomotif pun sekarang bukan semuanya murni daripada Malaysia kan. Sebab sebagian besar daripada permodalan datang daripada luar. Kolaborasi di Malaysia sendiri pun bukan 100% milik Malaysia. Sebab di situ dimain ke pasaran saham.
bila main di pasaran saham, adalah pihak-pihak yang daripada luar sebagai foreign investor masuk. Jadi taklah terlalu besar. Sama juga macam Astra Motor di Indonesia. Dia pegang 49% daripada production di Indonesia tu, sama ada sepeda motor, otomotif kan. 49% dipegang oleh pelabur tempatan Indonesia. Dan pelabur tempatan Indonesia tu bukan semuanya daripada Indonesia, ada juga pelabur-pelabur asing di dalamnya. Itulah dunia. Jadi negara seperti Indonesia tu punya pasaran dalaman yang besar. Indonesia ni dia tidak bergantung pada ekspor. 70% daripada penghasilan dalam negara dituju ke dalam negeri, pasaran dalam negeri. Ya, sebab negara luas kan. 30% diekspor. Dia kebalikan daripada Malaysia. Di Malaysia 70% diekspor dan 30% pasaran dalaman. Jadi terbalik situ ya. nisbahnya terbalik lah kan. Jadi bila kita banyak mengekspor, kita kena ikutlah kehendak pasaran dunia. Dan pasaran dunia tu dikontrol oleh WTO. Dia terbalik daripada Indonesia. Indonesia melawan WTO. Kenapa Indonesia berani melawan dengan WTO? Kerana mungkin dia punya pasaran alternatif yang kuat, dan juga Indonesia punya makanan yang cukup, sumber daya alam yang bila ada banyak. Makanan yang cukup di dalam negara, dia tidak takut akan sanction. Kalau sanksi berlaku, mungkin ekonomi akan terjejas, tapi rakyat tetap punya makanan. Patutlah negara-negara besar begitu hormat dengan Indonesia, guys. Mereka mendengar cakap Jokowi itu. Rupanya ini ya, dia punya salah satu negara faktor pengekspor ya. Yang makanannya banyak diimport, itu jadi satu masalah. Jadi bila Pak Anwar Ibrahim naik, mungkin cara-cara media sosial ni akan berubah. Hoax tu banyak datang daripada Indonesia, memang betul. Sebab dana tu banyak dimasukkan di Indonesia melalui NGO yang ada di Indonesia. Jadi bagi rakyat tempatan, mana-mana negara pun lah, dia tergolong pada 3 jenis orang. Satu yang tak pedulikan tentang negara dia. Dia ni seolah-olah mana pun dia boleh hidup. Dia tak pedulikan negara dia, dia tidak patriotik. Satu lagi patriotik, dan majoriti patriotik. Dan satu lagi lebih kepada agama, ekstrim dalam agama. Jadi nak dapatkan orang-orang yang boleh diguna pakai untuk tujuan yang tak elok, contoh buat hoax Ya, hoax banyak dalam berjuta-juta manusia tu dia akan dapat. Betul. Di mana-mana negara pun ada orang macam ni. Iya. Tidak dinafikan itu mana-mana pun. Jadi negara ada. Itulah cerita dia. Buatlah hoax. Tapi hoax yang saya heran ni semua membuatkan orang Malaysia bencikan Indonesia. Ya, ini yang masalah juga. Hoax yang membuat orang Malaysia bencikan Indonesia. Dan jawapan daripada Malaysia ni terbalik pula. Membuat orang Malaysia bencikan Indonesia juga. 2 kali benci, double benci. Hoax di Indonesia membuat orang Malaysia bencikan Indonesia. Hoax dari Indonesia ni membuat orang Malaysia bencikan Indonesia. Double. Jadi fikirlah, betul ke ni hoax ni? Nak serang Malaysia. Ingat dunia ni apa? Nak serang Malaysia. Tak macam tu bodoh lah. Orang yang pegang strategi di Indonesia tak macam tu bodoh. Ini bukan satu benda yang direstui oleh Indonesia. Bohong. Sebab apa? Indonesia tu kalau boleh nak berbaik dengan semua negara di dunia. Betul. Hanya kadang-kadang dia waspada lah, sebab negara Indonesia ni sejak dari merdeka tu dia nak pecahkan. Dia nak pecahkan Indonesia jadi negara-negara kecil. Dan banyak orang tak berfikir bila jadi negara kecil bagus lah. Tak ada orang kacau. Tengoklah di Arab sana, negara Arab, negara-negara kecil. Aman ramai kan orang. Aman di negara-negara yang banyak penghasilan.
Tapi apa jadi pada Yaman? Arab juga. Apa jadi dengan Iraq. dengan apa ni, Syria? Arab juga. Apa jadi dengan Somalia. Iraq? Arab juga. Banyak Arab ni dia tidak sehaluan. Bila dia tidak sehaluan, dia berpecah. Bila berpecah, yang untung negara barat. Negara barat. Produk-produk ni laku keras. Semua produk-produk daripada barat tu laku. Jadi berapa bilion dia orang buat duit kat sana. Sedangkan Arab sendiri tidak dapat mengeluarkan produk-produk untuk diekspor. Hanya minyak aja yang dia boleh ekspor dan juga kurma. Jadi itulah tujuannya, melemahkan negara agar dia tidak bermain. Bila negara macam Indonesia boleh keluarkan produk-produk untuk diekspor, terutama Indomie yang terkenal seluruh dunia, betul. Mi sedap, udang garam, sampai di ban di Amerika. Rokok kretek di Amerika di ban. Sebab apa? Amerika tidak mahu penghasilan pergi ke Indonesia. Kan Algerino membeli Sampurna kan, sebagian besar share Sampurna tu dibeli oleh Algerino. Jadi Algerino menggunakan Sampurna tu diekspor ke Amerika, maka Amerika ban kan. Atas berbagai alasan ban. Jadi itu memang tujuannya untuk melemahkan Indonesia. Dan kalau kita Indonesia, ikut sama untuk melemahkan Indonesia atas alasan orang Indonesia benci yang kita, merugilah. Itu dibuat oleh media sosial lah. Media sosial yang didanai. Itulah geopolitik. Politik untuk melemahkan satu negara. Takkan Indonesia nak melemahkan negara dia. Dia sebarkan buta nak serang Malaysia ni apa hal? Itu melemahkan negara dia. Tak masuk akal. Sejarah Indonesia ni semua orang tahu. Indonesia merdeka melalui tumpah darah. Dia mengusir keluar Belanda. Dia mengusir keluar Belanda. Sekali dengan company-company Belanda yang ada di Indonesia semua keluar. Termasuk peladangan, perkebunan, termasuk tambangan, termasuk macam-macam lah. Masa itu hutang-hutang yang ada di Indonesia daripada Belanda kan, pun Indonesia tidak bayar. Jadi semasa Soekarno merintah memang banyak kejadian di mana ada peperangan di sana sini, pemberontakan di sana sini di mana tempat di Indonesia, masuk di Riau, di Aceh, di berbagai tempat, dengan Republik Maluku Selatan, dengan kejadian di Kalimantan, di mana-mana. Gerakan untuk melepaskan diri daripada Indonesia semua ditangani oleh Soekarno. Lah cara mana dia orang ni nak dapat balik apa yang hak milik oleh Soekarno, maka dinaikkanlah Suharto. Dan Suharto tidak mengembalikan semuanya, tapi hutang negara dikembalikan, hutang negara dibayar. Tapi itu hutang negara itu dibayar sejak rundingan Bundar untuk mendapatkan kemerdekaan, pengiktirafan kemerdekaan, diadakanlah rundingan Meja Bundar. Dari situ Indonesia terpaksa mengalah dan hutang-hutang Belanda itu dibayar oleh Indonesia. Tapi Soekarno tidak tidak mengikuti perjanjian itu. Banyak kali Soekarno tidak membayar. Jadi dia harus ditepikan Soekarno dan naikkan Soeharto. Semasa Soeharto naik, segala-gala investasi daripada asing dibenarkan masuk sebesar-besarnya. Maka sebab itulah di zaman Soeharto tidak banyak kejadian yang gesekan politik antara Barat dengan Indonesia. Sebab Soeharto banyak berpihak kepada Barat. Investasi besar-besaran masuk ke Indonesia, masuklah Freeport
Freeport tu. Jadi selepas reformasi ke perhubungan ni sudah mula pudar, banyak di hak milikkan balik ke Indonesia. Indonesia menggugat balik sampailah ke puncaknya di mana Freeport 51% share-nya dipegang oleh Amerika, dipegang oleh Indonesia. Dulunya Pada masa Jokowi hanya 9% dipegang oleh Indonesia. Sekarang ni 51% dipegang oleh Indonesia. Dan kekuatan negosiasi Indonesia bertambah kuat. Maka memang timbul satu gerakan untuk memecahkan balik Indonesia. Sejak selepas jatuhnya Soeharto, Indonesia terus menerus dikacau melalui gerakan teroris, melalui perpecahan, gerakan Aceh Merdeka, apa ni, organisasi Papua Merdeka, kejadian di Palu, di Poso, di Ambon, di Sampit, di Sampas. Itu adalah rentetan kejadian untuk memecah belahkan Indonesia. Sampai hari ini dia sudah buntu, digunakan media sosial. Media sosial lagi. Membina persepsi negatif kita terhadap Indonesia. Sebenarnya hoax yang datang dari Indonesia tu tidak menjejaskan kita. Dia hanya menjejaskan Indonesia. Jadi maka Indonesia tidak merestui hoax ini. Oke guys, itu antara penjelasan yang dibuat oleh Pakcik Zainal Abidin Tahir ni. Itu banyak pengetahuan dia tentang Indonesia ini ya. Bermula daripada Soekarno sampailah ke Soeharto dan sampailah ke pada presiden yang ada sekarang ini, yaitu Bapak Jokowi. Sebenarnya Indonesia boleh menjadi negara adidaya berdasarkan daripada segi ekonomi, kestabilan politiknya di zaman Pak Jokowi dan juga sumber daya alamnya sebenarnya. Dan Freeport yang dinyatakan oleh Pakcik Zainal Abidin Tahir tadi, 51% itu telah dimiliki oleh Indonesia. Jadi itu sebenarnya sejak daripada dulu sampai sekarang, pada tahun 2018 saja barulah Indonesia dapat memiliki 51% Freeport itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia kini lebih matang, lebih maju, dan juga negara-negara barat sekarang ini lebih cenderung untuk menjatuhkan Indonesia menggunakan media sosial. Betul apa yang dikatakan oleh Pakcik Zainal Abidin Tahir ini tadi. Mereka menggunakan media sosial itu untuk mengadu domba, memporak-perandakan, melaga-lagakan, sehingga kadang-kadang netizen itu percaya kepada satu-satu berita yang tidak mempunyai fakta pun. Jadi kadang-kadang apabila pemikiran mereka telah dimasukkan oleh persepsi yang buruk di media sosial ini, jadi itu yang jadinya berantakan antara Malaysia dan Indonesia. Sedangkan dari segi pemerintahan kita ini, antara Malaysia dan Indonesia kini di bawah Bapak Anwar Ibrahim dan juga Bapak Jokowi ini sebenarnya sudah baik dan lebih baik di masa-masa kedepannya lagi. Nah, ini yang akan menjadikan Malaysia dan Indonesia negara yang sangat-sangat aman seingat 5 ke 10 tahun akan datang. Jadi mudah-mudahan kita juga bertimbang rasa menghormati sesama kita, dan juga sekiranya ada berita-berita yang belum lagi kita ketahui kesahihannya dengan faktanya, itu kita dapat menyerap ataupun memberi pengetahuan yang lebih tentang perkara itu, baru kita boleh berkomentari dengan lebih baik dan tersusun. Jangan sampai kadang-kadang dia menyakitkan hati sama kita. Jadi insyaAllah kita ini boleh menjalinkan persaudaraan dengan lebih erat lagi.
Sedangkan pemimpin kita sekarang ini, Bapak Anwar Ibrahim dengan Bapak Jokowi pun boleh berbaik-baik. Apatah lagi kita yang rakyat biasa, sudah tentu kita mengikut kepemimpinan kita yang baik itu. Nah, kepemimpinan melalui teladan. Nah, jadi apabila kita melihat kepemimpinan kita sudah bersungguh-sungguh untuk menyatukan, jadi sekurang-kurangnya kita di bawah ini, kita juga turut menyatukan persaudaraan kita. Kalaupun kita tidak mampu untuk menyatukan, jangan kita menjadi punca kepada perpecahan antara kedua negara ini. Jadi mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Pak Cik Zainal ini dapat kita dapat kita ambil positifnya, dan juga kita saling eratkan silaturahim dengan lebih baik di masa akan datang. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat tersendiri, kalian berkomentar di ruang kolom di bawah, dan dengan positif dan dengan bermanfaat. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye bye.